Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, para habaib, para alim ulama yang malam hari ini bersama-sama kita hadir dalam sebuah majelis mulia Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Begitu banyak yang berkumpul tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebut semua satu persatu. Di samping saya ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan juga semua saja yang hadir. Yang saya hormati Kiai Haji Lutfi Zawawi, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, sekaligus juga Ketua Forum Ulama Habaib DKI Jakarta, sekaligus pimpinan Majelis Syarif Hidayatullah, Pak Wali Kota, Pak Camat, dan seluruh jajaran, serta para jamaah Majelis Syarif Hidayatullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini suasana Jakarta cerah, suasana Jakarta teduh, insya Allah memberikan penanda bahwa malam ini malam yang penuh keberkahan. Dan majelis ini juga demikian, insya Allah kita semua yang diringankan langkahnya untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini, insya Allah diberikan kesehatan. Saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi pada Kiai Lutfi Zawawi dan Majelis Syarif Hidayatullah yang telah konsisten ikut menjaga iman, Islam, akhlak dari masyarakat di Jakarta. Kita semua menyadari masa 2 tahun ini masa penuh tantangan, dan majelis ini pun sempat libur 2 tahun ya Pak Yai ya, 2 tahun kosong. Alhamdulillah sekarang kita bisa kumpul kembali, dan insya Allah wabah ini segera diangkat dari tempat ini. Kita sudah mendekati ujung, tapi udah mau ke ujung nongol Omikron. Dikira udah mau selesai, nongol Omikron lagi nongol nih sekarang nih, di ujung-ujung pintu-pintu nih kelihatan nih. Jadi udah penanda. Jadi kemarin udah kita agak tenang, muncul lagi. Tapi yang sekarang ini alhamdulillah tidak seberat seperti kemarin bulan Juni Juli. Insya Allah kita semua dijauhkan dari wabahnya. Kalau sampai kena, nggak usah panik, cukup isolasi sendiri. Kenapa perlu isolasi? Biar nggak nularin sama orang tua. Karena yang berisiko adalah orang tua. Dan karena itu sekarang saya lihat datanya nih, yang pada kena Omikron itu yang berat jumlahnya kecil sekali. Rata-rata ringan atau tidak ada gejala. Tapi bukan berarti protokol kesehatannya dilewatin. Tetap ikut protokol kesehatan. Tapi Pak Gub udah bosen dikasih tahu protokol kesehatan. Udah capek ikutin protokol kesehatan. Para jamaah sekalian, masalahnya bukan kitanya capek, tapi virusnya nggak capek-capek. Virusnya tuh tahan lama. Masa kita kalah sama virus? Jangan. Jadi kita insya Allah menang lawan virus ini. Jadi kita sekarang tahan diri dulu dikit. Insya Allah nanti nggak lama lagi lewat. Kalau nggak lama lagi lewat, kita sudah bisa kembali memenuhi semua majelis-majelis di Jakarta. Jadi itu harapan kita. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada semua, insya Allah amanah di Jakarta dijalankan terus.
Dari kemarin ketika bertugas awal di Jakarta, satu kalimat yang mau dipegang terus, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu kata kuncinya. Jadi kemarin sempat agak rame. Kenapa? Karena tiap akhir tahun ada penentuan upah buruh, UMP. Kita terima aturan dari Kementerian Tenaga Kerja, naiknya UMP di Jakarta cuma 0,8%. Tidak pernah di Jakarta naik UMP 0,8%. Rumusnya dibikin sama kementerian, angkanya dibikin sama kementerian, Jakarta suruh menerapkan. Saya bilang, di Jakarta selama ini ke UMP naik rata-rata 8%. 8% tiap tahun. Sekarang mendadak aturannya berubah jadi 0,8. Kalau 0,8 ini adil nggak? Enggak, tidak adil. Tahun lalu aja waktu COVID berat-beratnya, UMP-nya tuh naik 3,3%. Sekarang kondisinya udah lebih baik, kok malah UMP-nya turun. Jadi kita ambil keputusan, UMP di Jakarta bukan naik 0,8, dinaikkan 5,1%. Nah, tapi diprotes. diprotes. Jadi sekarang ini Gubernur DKI dituntut ke pengadilan. Lagi dituntut nih sekarang dibawa ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan, dikatakan melanggar hukum. Saya bilang kita nggak melanggar hukum. Kita pakai undang-undang soal DKI Jakarta yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mengatur ekonomi, perdagangan, industri. Itu yang kita pegang. Nah, jadi doain di pengadilan menang. Soalnya kalau kalah direvisi. Mau nggak balik 0,8%? Nah, doain bisa menang. Tapi kalaupun kalah, naik banding. Kalah lagi, banding lagi. Kalah lagi, cuma bisa 2 kali banding. 2 kali, doain bisa menang. Jadi saya berharap kita semua, kenapa? Kita ingin agar ketika perekonomian meningkat, yang tambah makmur bukan cuma pengusahanya, tapi juga pekerjanya. Kita kepengen sama-sama makmur. Kita kepengen ada keadilan. Karena itulah kita bertugas di tempat ini. Jadi doakan ini bisa dijalankan dengan baik. Nih hari-hari ke depan bakal sidang nih. Doain, makanya ikut datang ke Maulid ini mudah-mudahan dapat berkahnya. Terus doain juga, ini Jakarta udah lama gak punya stadion. Bener ya? Alhamdulillah stadionnya sudah hampir selesai. Hampir, belum selesai, hampir. Sebulan lagi, insya Allah bulan Maret besok bisa tuntas. Nanti kalau bisa tuntas, bisa buat pertandingan sepak bola. Tapi juga bisa buat majelis-majelis seperti ini. Jadi, nanti kalau yang belum sempat lihat, sempetin lihat. Barangnya gede tuh. Kalau lewat tol kelihatan tuh. Cuman kemarin ada yang tanya, Pak Gub, ini ada bangunan segede gini kok kita nggak denger ya? Katanya. Terus saya bilang, iya memang di Jakarta itu banyak sekali. Banyak urusan kecil jadi gede, barang gede jadi kecil. Bener nggak? Ada yang keprosok aja rame betul. Bener kan? Ini barang gede nggak kelihatan. Jadi doain nih udah 92%, tinggal 8% lagi selesai. Nanti 8% lagi selesai, insya Allah Jakarta punya salah satu stadion terbaik di dunia. Insya Allah. Jadi doakan. Kenapa? Tiketnya murahin. Mau bayar berapa? Gini, mahal murah tuh tergantung siapa, betul nggak? Makanya saya tanya maunya berapa gitu. Makanya kayak lelang ya. Insya Allah nanti tiketnya terjangkau buat semuanya. Kan ini dibikin stadion kan bukan buat semua rakyat, bukan? Insya Allah. Tapi yang penting saya ada satu pelajaran nih.
Saya waktu dulu suka nonton pertandingan Persija nih. Pertandingannya jam 7 malam nih. Jadi sampai di lokasi kira-kira jam 6:04. Begitu sampai, saya ikut numpang sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, balik lagi ke tempat podium. Kalau gubernur kan dikasih tempatnya di atas tuh. Jadi gampang sholat. Balik lagi. Pas balik lagi, lihat stadion penontonnya penuh. Terus saya mikir, ini pada sholat maghrib di mana ya? Coba nih yang suka pada nonton jam 7 nih. Kalau maghrib di mana sholatnya? Ayo. Iya, semuanya ngaku musafir. Memang safar dari mana? Jadi pada jamak kosor. Betul nggak tuh? Pada di jamak sholatnya. Jadi saya pikir-pikir, ini gimana stadion bukannya membuat orang pada bisa jalanin kewajibannya, malah pada batal kewajibannya. Kenapa bisa gitu? Karena pertandingannya selalu jam 7 malam. Kenapa pertandingan jam 7 malam? Karena kalau jam 12 siang kepanasan. Kenapa nggak bisa pertandingan siang? Karena stadion yang nggak pakai penutup. Jadi kita bangun sekarang pakai penutup supaya bisa pertandingan siang. Jadi nggak usah batal sholat maghrib, nggak usah batal kewajiban. Jadi bisa pertandingan kita, jangan asal pindahin gambar. Di Eropa sana yang pertandingan jam 2 siang nggak panas, karena adem. Kita di sini jam 2 siang pertandingan coba, nggak tahan 90 menit, 25 menit udah pada ngos-ngosan tuh. Betul kan? Karena itu doakan supaya tempat ini bukan saja tempat yang memberikan kesempatan untuk kegiatan olahraga, tapi tempat untuk kita bisa mendirikan majelis-majelis yang mulia di tempat ini. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para hadirin jamaah sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan memohon doa. Doakan kami bisa menuntaskan amanat ini sampai Oktober dengan baik. Istiqomah dan bisa menunaikan semua yang menjadi janji sehingga kita insya Allah ke depannya bisa membuat Jakarta menjadi sebuah kota yang kotanya damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja dari saya titip tadi, ingat protokol kesehatan. Kalau kita capek, virusnya enggak capek, jangan kalah sama virus. Insya Allah kita menang. Insya Allah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.